Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tris Supriyadi, NIM saya 0101213041. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun saya ingin memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah hadis tematik dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Sini saya akan menjelaskan pengertian hadis. Hadis adalah sumber kedua dalam agama Islam setelah Al-Quran. Secara harfiah, hadis berasal dari kata Arab haddasa yang berarti berbicara atau cerita. Dalam konteks agama Islam, hadis merujuk pada perkataan, tindakan, persetujuan diam Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan ajaran Islam. Kemudian pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau juga dikenal sebagai hadis khusus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kumpulan hadis yang dikategorikan berdasarkan topik tertentu. Dalam hadis tematik, hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema atau topik tertentu dikumpulkan bersama-sama dalam satu sumber atau kitab. Misalnya, ada hadis tematik tentang ibadah sholat, puasa, zakat, haji, etika, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Nah, perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis dalili ada 4 macam. Yang pertama, fokus. Metode hadis tematik berfokus pada perorganisasian hadis-hadis berdasarkan topik tertentu. Sedangkan metode hadis dalili berfokus pada kritik tekstual dan konteks historis. Yang kedua, tujuan. Metode hadis tematik bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman dan aplikasi hadis dalam topik yang spesifik. Sementara metode hadis tahlili bertujuan untuk memastikan keaslian dan keautentikan hadis serta memahami konteksnya. Yang ketiga, pendekatan. Metode hadis tematik cenderung memberikan penafsiran dan penjelasan hadis-hadis yang relevan. Sementara metode hadis tahlili lebih berfokus pada analisis tekstual, sanad, dan konteks sejarah. Yang keempat, keberlakuan. Hadis-hadis tematik dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sejauh relevan dengan topik yang dibahas. Hadis-hadis ini juga dapat diterapkan dalam konteks yang relevan, tetapi keasliannya dan keabsahannya hadis lebih diperhatikan dalam hal ini. Kemudian hadis tentang dakwah disebut dengan guid. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan," yang artinya sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol haqqul muslimi ala muslimin sittun. Qila ma ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallimu alaihi wa idza da'aka fajibu wa idza istansuhaka fansahu wa idza atasa fahamidallah fathamitu alaihi wa idza marida fa'udu wa idza mata fattabi'u. Yang artinya dari Abi Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, hak muslim atau sama muslim ada 6. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu hai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yang pertama, jika kamu bertemu dengannya, hendaklah memberi salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu, maka penuhilah. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Yang keempat, jika ia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah. Yang kelima, jika ia sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, dan jika ia meninggal, maka iringkanlah jenazahnya. Muttafaqun alaihi. Hadis tentang komunikasi, ekonomi, dan politik. An Abi Qatadah al-Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa kathratul halifi fil bai'i fa innahu yunaffaqu thumma yamhaqu. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Qatadah al-Ansar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindari banyak bersumpah dalam berbisnis jual beli karena sesungguhnya yang demikian itu bisa laku terjual kemudian terhapus keberkahannya. Hadis riwayat Muslim. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba
wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, kemudian ia berbohong. Yang kedua, apabila ia berjanji, kemudian ia mengingkari. Yang ketiga, dan apabila dipercaya, kemudian ia mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis, siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tawakkallah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.